Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan dua narasumber yang sudah bersama saya di studio. Saya juga akan memperkenalkan narasumber berikutnya yang juga sudah bergabung dengan kita. Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti selaku ahli forensik Polri. Selamat malam, Dr. Hastri. Malam, Mbak. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang untuk bisa mengetahui bagaimana upaya tindak lanjut tentunya tim DVI setelah tadi menerima kantong-kantong yang disampaikan ataupun diserahkan oleh tim pencari objek. Tapi kita juga akan lanjutkan terlebih dahulu perbincangan dengan Pak Frans Wenas. Pak Frans, tadi sudah dijelaskan bahwa bukan hanya sebenarnya pesawatnya yang laik, kemudian krunya yang laik, tapi juga perusahaannya ini cukup sehat tidak untuk bisa menyediakan berbagai macam hal sehingga kemudian safety-nya ini ataupun keamanan bisa terjaga. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa ada spare part ini yang sampai 100 jam saja, kemudian bisa ditolerir sampai 125 jam, tapi setelah itu kemudian expired atau kadaluarsa. Nah, untuk hal-hal seperti itu pencatatannya sebenarnya seperti apa? Menurut international regulation, setiap komponen pesawat itu punya riwayat. Dan ahli itu yang membuat riwayat itu betul-betul harus qualified. Oleh sebab itu, makanya ada inspektor ini, inspektor itu, direktur teknik, itu harus qualified persons. Untuk itu mencatat kapan terakhir, umpamanya contoh sini ya, kapan terakhir ini pesawat dicek untuk konstruksi kelaikan konstruksinya. Itu semua harus dicatat. Yang saya tahu, memang Boeing tipe ini ada kelemahan-kelemahan tertentu yang harus dicek. Yang terakhir-akhir ada catatan dari Boeing, bukan catatan, instruksi untuk mengecek dua engine apabila engine itu sudah lama tidak dipakai. Nah, itu contoh. Jadi kembali lagi pada spare parts yang ada. Jadi yang dimaksud tadi adalah spare part yang lifetime-nya terpaksa diperpanjang karena tidak ada spare part. Pesawat seharusnya di-grounded, di-extend dengan kriteria yang dicari-carilah. Mengakibatkan kita tidak tahu bahwa kalau di-taken pesawat itu laik, dia bisa terbang. Dia terbang atas dan climb, turun, naik, laik dia. Tapi dia istilah kita ada istilah risiko. Ya. Risikonya makin besar. Apabila menggunakan spare part yang sudah kadaluarsa. Baik, kalau tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Frans Wenas bahwa kondisi perusahaan yang sehat ini memang betul sekali bisa mempengaruhi penyediaan keselamatan atau safety baik dari pesawat maupun kru tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi dari perusahaan Sriwijaya Air ini di mata Pak Frans Wenas? Cukup jangan sehat di mata saya. Jadi menurut catatan yang ada tahun 2019 sebetulnya sudah banyak data seharusnya perusahaan ini ditutup untuk sementara. Tahun 2019. Tapi kita semua tidak tahu what happened lah. Kok masih bisa terbang gitu. Baik, ditutup sementara karena? Menurut catatan karena? Kalau menurut yang saya baca, karena nomor satu, dia lepas dari maintenance kontraknya dengan GFF, Garuda Flight Maintenance. Dia belum mempunyai suatu organisasi yang bisa memaintain pesawatnya. Baik. Dan di samping itu finance problem lah. Financial problem itu jadi masalah. Baik,
Sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Hasri dan juga Dr. Danardi, kita akan kembali lagi menuju JICT 2 Tanjung Priok untuk bisa mendengarkan informasi terbaru dari sana. Yang berisi bagian dari korban dan 5 potong pakaian. Dan dalam pelaksanaan operasi SAR hari ini juga dari KRI Reader Regal telah berhasil mendeteksi adanya 2 pinker yang kita yakini itu adalah black box. Kenapa kita meyakini? Karena hanya ada 2 transmit emergency yang kita tangkap pada waktu itu, dan sampai saat ini sedang kita laksanakan pencarian, dilaksanakan dengan penyelaman, dan tadi kita menambahkan alat direction finder yang dibawa penyelam untuk masuk supaya lebih akurat. Tentunya dalam operasi hari ini bisa kita laksanakan berkat sebuah koordinasi, kerjasama, dan dukungan yang luar biasa dari TNI, Polri, potensi SAR, APLP, dan seluruh stakeholder yang ada. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semangat itu dan kebersamaan tersebut. Adapun rencana kita besok, kita masih melaksanakan operasi di daerah yang sama dengan metode permukaan laut dan di bawah permukaan, dengan sedikit melebarkan area pencarian dan menambahkan ke daerah pesisir karena arus dari laut menuju ke arah pesisir. Untuk di bawah permukaan mungkin kita, maksud saya bahwa kita besok akan lebih konsentrasi kepada pencarian atau evakuasi terhadap korban, sekaligus simultan juga dengan bagian-bagian pesawat yang kemungkinan juga ditemukan. Di sisi lain kita juga sekaligus melaksanakan pencarian terhadap black box bersama KNKT, dan kami mohon doanya, mohon mudah-mudahan misi kita besok bisa berjalan dengan lancar. Cuaca hari ini cukup baik, hanya tadi sekitar jam 18.00 di area hujan lebat, namun sekarang sudah reda dan cukup baik dari informasi yang kami terima. Itu secara sekilas yang bisa saya laporkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Silakan. Saya mungkin tidak semuanya ya, saya beberapa yang saya akomodis untuk dijawab. Selamat malam, saya Johan dari Reuters, Pak. Dengan melihat kondisi sampai saat ini, Pak, apakah ada kemungkinan dari penumpang yang masih selamat atau sudah dipastikan tidak tertolong lagi, Pak? Terima kasih. Kita fokus pada pelaksanaan evakuasi itu sendiri, dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan kita segera bisa menemukan atau apapun yang kita dapatkan dalam operasi pencarian ini. Kita mohon doanya semuanya sehingga untuk pelaksanaan ini berjalan lancar. Yang lain? Cek. Selamat malam, Pak. Saya Jaya dari TVRI. Mau menanyakan terkait dengan titik koordinat secara pastinya, Pak. Karena memang kita juga ingin mengetahui titik koordinat dari temuan dari sinyal black box sendiri, apakah memang sudah diketahui oleh Bapak Basarnas begitu? Jika diketahui, apakah memang berada tepat di sekitar Pulau Galang dan juga Pulau Laki? Begitu, jadi, Pak, informasi yang kami terima dari transmit yang diterima KRI Regal, ada 2 target yang memancarkan sinyal emergensi, itu berjarak sekitar 150-200 meter, 2 objek itu. Dan itu diyakini sebagai black box, namun untuk kepastiannya harus kita cari. Dan daerah itu memang ada di daerah lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Tadi siang kita sudah mengirimkan KN SAR Basudewa yang membawa alat-alat dari KNKT dan dari Basarnas untuk membantu mencari black box tersebut, yaitu alat yang kita gunakan direction finder.
Terima kasih. Yang lainnya? Kalau memang tidak ada, satu hal saya... Pak. Selamat malam Pak, saya Wilda dari wartawan Detikom. Saya mau menanyakan apakah pencarian akan berlanjut malam ini atau besok Pak? Bahwa operasi SAR berlangsung 24 jam. Dari pelaksanaan operasi SAR secara teknis, bisa dengan pemantauan, bisa bergantian secara shift dilaksanakan. Di belakang kita ini kira-kira 20 menit lagi akan masuk ke kita Sea Rider yang membawa beberapa partikel-partikel yang kita temukan. Artinya kita masih melaksanakan operasi SAR hingga malam ini. Pak, saya Yusuf dari Tempo. Ingin saya tanyakan Pak tentang pernyataan dari Panglima tadi tentang potongan-potongan besar dari pesawat yang mungkin bakal diangkat. Nanti itu metodenya kalau boleh tahu bagaimana ya Pak? Apakah dipotong-potong menjadi kecil sehingga bisa diangkat atau bagaimana? Dan kalau dari potongan-potongan yang sudah kelihatan ini, apakah kira-kira pesawat ini bisa dikatakan atau diduga meledak atau hancur ketika jatuh ke air? Terima kasih Pak. Baik, yang dimaksud potongan-potongan pesawat yang cukup besar, beberapa bagiannya adalah sudah ada di depan kita, sudah bisa kita ambil. Kalaupun nanti kita mendapatkan potongan atau bagian pesawat yang lebih besar dan diperlukan alat yang lebih besar, kita akan datangkan alat itu dan sudah kita komunikasikan barang tersebut atau kapal tersebut untuk merapat di lokasi. Kemudian tentang penyebab dan segala macam, tentunya nanti KNKT yang akan menyelidiki setelah semua ini terkumpul dan dipelajari dengan cermat, dan tentu itu memerlukan waktu. Saya kira cukup. Terima kasih sekali atas partisipasi dari seluruh potensi SAR, teman-teman TNI Polri, dan juga para rekan-rekan mas media yang hadir. Saya hanya menghimbau dalam kesempatan ini, karena jumlah yang begitu banyak yang ada di JICT ini, untuk jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan demi kesehatan kita semuanya. Demikian kami mohon doa restunya kepada seluruh masyarakat. Semoga operasi SAR ini bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan keterangannya disampaikan oleh Kabasarnas. Kepala Basarnas yaitu Marsdia Bagus Puruhito yang sudah menjelaskan bahwa operasi SAR ini kemudian berlanjut 24 jam dan esok pencarian juga akan difokuskan ataupun ditekankan kepada proses pencarian ataupun evakuasi terhadap tubuh dari korban ataupun juga para penumpang dari Sriwijaya SC182 sambil secara simultan juga terus melakukan pencarian terhadap serpihan ataupun potongan dari badan pesawat dan juga tentunya black box. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa dari potongan-potongan yang besar dari bagian pesawat juga sudah didapatkan, dan bila nanti ada potongannya lebih besar sehingga kemudian diperlukan alat untuk bisa mengangkut potongan-potongan tersebut sebagai proses evakuasi, juga akan nanti didatangkan alat khusus. Kita akan lanjutkan perbincangan sebelum jeda sedikit saja Pak Frans Wenas. Tadi juga sudah disampaikan bahwa lokasi black box itu titiknya ada di dalam kedalaman 23 meter. Kesulitannya apa untuk bisa mencapai black box di kedalaman 23 meter itu? Kalau dibandingkan dengan pengalaman saya dengan Adam Air di Teluk Manjine ya, itu 2000 meter. Ya. Itu tidak bisa dicapai dengan penyelam normal. Jadi waktu itu kita pakai robot. Nah untuk 23 meter di Laut Jawa itu atau di pantai, itu relatif jauh lebih mudah dengan penyelam-penyelam dari kita, TNI AU ada, TNI AL ada, polisi ada. Itu kalau dikoordinir Basarnas, itu saya kira tidak terlalu sulit. Untuk 20 sampai 30 meter kemampuan penyelam kita masih ada. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan breaking news tentunya untuk bisa berbincang dengan para narasumber lainnya, termasuk Dr. Danardi dan juga Dr. Hasri, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Identifikasi ini ada 5 fase ya. Fase pertama adalah fase
TKP atau tempat kejadian perkara atau tempat di mana adanya jatuh pesawat itu. Di sana rekan-rekan kita sedang bekerja keras untuk membantu mendapatkan penumpang yang saat ini sedang dicari, kemudian tentang kondisi pesawat yang ada di TKP. Rekan-rekan di BDI fase 1 sekarang sedang bersama dengan tim yang lain untuk mencari adanya body part maupun sebagainya yang nanti akan menjadi bahan untuk identifikasi kita di Rumah Sakit Polri. Kemudian untuk fase 2 adalah fase antemortem. Fase antemortem ini kita dirikan di 3 tempat. Yang pertama adalah di Tanjung Priok yang dikomandani oleh Kapidokes Polda Metro Jaya dan Kapidkesjas Brimob. Kemudian antemortem yang ada di Bandara Supandio Pontianak yang dikomandani oleh Kapidokes Kalimantan Barat. Jadi barang-barang atau data-data body part dan sebagainya yang diterima oleh TKP dan antemortem yang ada di Tanjung Priok ini akan dikirim ke posko yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Posko yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati meliputi fase 2 adalah fase postmortem. Ya, postmortem di sana sudah kita siapkan ahli-ahli forensik kita. Kemudian fase. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi keterangannya sudah disampaikan oleh Kombes Pol Haryanto mengenai fase-fase tahapan-tahapan kemudian setelah tim DVI ini mendapatkan potongan-potongan tubuh ataupun potongan-potongan badan dari penumpang Sriwijaya SC182 dan juga barang-barang korban. Dan langsung saja kita mungkin akan mendengarkan keterangan lebih lanjut tentunya dari Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti yang juga merupakan ahli forensik Polri. Dr. Hastri, baik, masih bersama kami ya. Selamat malam Dr. Hastri. Baik, Dr. Hastri, tadi kami sempat dapatkan adalah fase antemortem dan juga fase postmortem. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sebenarnya mengenai fase-fase ataupun proses-proses ketika baik itu barang-barang dari para penumpang didapatkan ataupun potongan tubuh dari penumpang sudah didapatkan nanti oleh tim DVI. Kebetulan memang kita harus bekerja di fase inti tersebut, fase postmortem dan antemortem. Jadi postmortem itu suatu fase untuk mencari data atau ciri pada bagian tubuh yang ditemukan di TKP. Kita sebut bagian tubuh atau body part karena pasti memang banyak yang tidak utuh lagi. Seperti itu dengan keterangan dari jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut. Dan kebetulan fase antemortem bisa di berbagai tempat karena kita mencari data sebelum korban meninggal dunia. Jadi data dari korban masih hidup yang bisa kita dapatkan dari keluarga korban, bisa di Jakarta, bisa di Pontianak, atau bisa di tempat lain yang asal dari korban tersebut. Jadi di kami tim DVI sudah bekerja langsung pada fase antemortem di Jakarta, bahkan di Pontianak, bahkan ada juga di Lampung, ada juga di Sumatera Selatan, ada juga di Jawa Timur, karena ada beberapa korban asalnya dari daerah yang saya sebutkan tadi. Dan di kami, tim postmortem dipusatkan di instalasi forensik Rumah Sakit Sains Sukanto. Itu kita bekerja sama dengan tim-tim forensik dari kedokteran forensik, odontologi forensik, bahkan sampai DNA forensik juga dibantu oleh tim Inavis dari
Mabes Polri untuk dokumentasi seperti itu, Mbak. Baik, Dr. Hasri juga mungkin bisa menjelaskan kepada masyarakat selain tadi proses kemudian berjalan, kesulitan ataupun hambatan yang nanti akan ditemui oleh para petugas yang menjalankan proses ini, Dokter. Jadi kalau pengalaman kami dari seluruh bencana yang sudah terjadi di Indonesia, bahkan kecelakaan pesawat, kita memang menunggu dan menyiapkan proses alur pemeriksaan dari postmortem di instalasi forensik. Dan kita pasti sesuai standar dari internasional ya, dari pusat DVI di Interpol, kalau bagian tubuh sekecil atau apapun atau body part kita periksa, itu kita ambil. Memang kalau belum bisa kita identifikasi apa nama bagian tubuh tersebut, biasanya memang kita tetap ambil sampel DNA. Kalau sudah memang tidak bisa dikenali atau tidak bisa diperiksa lagi, memang kita langsung periksa DNA. Oleh karena itu, kita memang mengambil data antemortem dari keluarga kandung korban tersebut. Baik, tentunya juga peranan dari keluarga untuk bisa memberikan data-data mengenai korban ini cukup besar juga pengaruhnya untuk proses identifikasi ya, Dok? Betul, jadi siapa tahu mungkin ketemu bagian gigi, bagian tulang, atau bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, untuk identifikasi primer, kita memang harus periksa sidik jari. Sulit ya dikenali karena sudah masuk ke air laut. Hari ketiga, keempat, kelima pasti sulit. Kita berharap dari gigi, mungkin ketemu rahang atas, rahang bawah yang ada gigi, kita bisa lihat dari catatan giginya. Oleh karena itu, keluarga bisa memberikan data antemortem berupa catatan gigi tersebut ke tim kami di pusat-pusat antemortem yang tadi disebutkan. Dan terakhir yaitu DNA, Mbak. Jadi keluarga kandung kita ambil juga darahnya untuk sampel DNA. Kalau tidak ada ya dari anaknya atau orang tuanya, tapi harus saudara kandung, seperti itu. Baik, Dok juga mungkin bisa dijelaskan, karena ini kan tim DVI juga mendapatkan ataupun mengambil barang-barang yang dibawa oleh korban tentunya. Nah ini mungkin bagaimana peranannya dalam proses identifikasi barang-barang pribadi ini? Betul, ya itu kita mengambil sisa-sisa dari bagian tubuh atau epitel yang tertinggal di barang-barang tersebut untuk periksa DNA. Betul nggak dia memang korban dari pesawat tersebut? Betul nggak dia nanti cocok dengan data dari passenger yang sudah disebutkan hilang seperti itu? Ini memang semua untuk kepentingan identifikasi. Kalau sudah seperti itu, kita memang larinya ke pemeriksaan DNA, Mbak, untuk primer, identifikasi primer. Baik, Dr. Hasri, terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan waktu kepada kami dan juga sudah menjelaskan informasi mengenai proses-proses identifikasi yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih, Dokter. Baik, dan kita akan lanjutkan perbincangan Dr. Danardi. Ini tentunya duka yang mendalam untuk kita semua, untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi yang juga mengkhawatirkan ini adalah ketika kemudian keluarga dilanda duka, tapi masih harus membaca berita-berita yang beredar selama 2 hari ini di berbagai media sosial. Ini banyak berita yang simpang siur. Ini pengaruhnya apa ke kondisi mental mereka juga, Dokter? Baik, izinkan saya buka masker. Monggo silakan. Dr. Danardi memang selalu taat protokol kesehatan. Ya, pertama-tama saya secara pribadi ikut berduka cita atas tragedi ini, bahwa ini suatu tragedi yang tidak diduga sama sekali, tragedi yang kalau dalam bahasa psikiatri, bahasa psikologi, ini suatu stresor psikososial yang tergolong berat, bahwa semua orang yang terkena hal ini, keluarganya pun juga akan merasa suatu beban yang berat. Dan kalau dalam suatu perjalanan ini untung barangkali bahwa dalam waktu yang relatif cepat ini segera bisa ditandai. Ya. Tapi bahwa kita bisa paham bahwa awal-awalnya bahwa berita yang mengejutkan seperti ini bagi keluarga ada kalanya merasa bahwa ini suatu mimpi, ini suatu yang tidak diharapkan dan berharap bahwa masih ketemu keluarganya atau mungkin mendarat di mana atau masih hidup di laut seperti apa. Jadi seperti itu sesuatu yang wajar, sangat wajar bahwa ingin ada kesempatan keajaiban yang terjadi dan keluarganya itu masih hidup. Ya. Dan ini juga kalau tadi ada Adam Air, ada Air Asia, ada Malaysia yang mungkin sampai sekarang juga yang Malaysia malah belum ketemu, relatif ini agak cepat. Jadi agak cepat ini bisa mempercepat bahwa proses penerimaan bahwa oh memang terjadi ini suatu kecelakaan, oh terjadi ledakan seperti itu.
Tapi bagaimanapun bahwa kalau saya menghadapi klien atau saya menghadapi keluarga, saya menjadi kerabat yang menjadi keluarganya menjadi korban, kita harus bisa empati. Kita mendengarkan, kita mencoba memahami, kita menjadi pendengar yang baik. Kalau perlu juga gestur kita bahwa jangan mendengarkan sambil main gadget, jangan pandangan bisa ke arah yang sedang bercerita, sehingga orang yang mengeluh ke kita, orang yang bercerita pada kita bisa merasa bahwa oh, orang yang diajak bicara itu bisa meraba rasakan, bisa berempati yang baik. Setidak-tidaknya jangan menambah kesedihan. Syukur-syukur kesedihannya bisa berkurang. Nah, kalau kemudian ada berita-berita, ini contoh bahwa saya mendapatkan klien yang dulu di Adam Air atau di Air Asia, bahwa kalau membaca berita bahwa ternyata hoax itu ya, bahwa oh ternyata pesawatnya mendarat di mana gitu. Aduh, itu rasanya sakit sekali katanya, bahwa aduh janganlah membuat berita-berita hoax yang tidak benar, apalagi itu dengan niat hanya untuk konten, hanya supaya di like, supaya di subscribe. Janganlah, itu menyakiti, itu menambah depresi, itu menambah kepedihan. Jadi berharap jangan membuat berita hoax, jangan membuat berita palsu. Lebih baik diam daripada membuat keluarga kita, membuat teman-teman kita, saudara-saudara kita menjadi makin depresi. Nah, kalau bisa kita ikut mendengar dengan baik, dan juga kalau kita bisa mendengar dengan baik dan tidak malah membuat konfrontasi, jangan menyalahkan, jangan malah ikut menghakimi, itu akan membuat parah. Jadi kita sebisa mungkin yang kita tidak menjadi korban itu bisa membuat saudara-saudara kita menjadi lebih baik, bisa lebih sehat, bisa lebih cepat menerima. Betul itu sekali. Diharapkan seperti itu. Ayolah kita bantulah saudara-saudara kita bantu kerabat kita yang sedang ada dalam kesusahan seperti ini. Saya bisa bayangkan, Dr. Danardi, bagaimana beratnya kemudian keluarga korban ini seakan untuk menghadapi kenyataan ini, mengetahui bahwa keluarganya berpulang setelah menaiki pesawat tersebut, begitu mendapatkan kenyataan, menerima bahwa orang yang disayanginya saja pergi, itu sudah merupakan beban tersendiri. Beban, betul itu. Jadi apalagi kehilangan 3 orang, itu beban berat itu, dan itu perlu waktu dalam satu terapi, itu perlu waktu untuk bisa menerima bahwa menerima dan itu suatu dipanggil oleh Allah, dipanggil Tuhannya, bahwa itu sudah takdirnya. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa diterima. Itu perlu waktu. Pastinya. Mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, bisa sampai 3 bulan, mungkin setahun bisa barangkali. Perlu waktu untuk bisa menerima kenyataan. Tiap orang berbeda-beda. Tiap orang berbeda-beda. Sangat bervariasi. Betul. Apa yang kemudian bisa membuat penerimaan terhadap keluarga itu kemudian semakin lebih cepat dan juga semakin bisa ikhlas, Dokter? Nomor 1 tentu bahwa karakter orang berbeda-beda. Mengharapkan karakter yang lebih matang, karakter yang lebih dewasa itu lebih elastis, lebih punya alternatif, bahwa mungkin ini, mungkin itu, dan berharapnya bahwa yang terpikir itu yang baik, terpikir itu bahwa itu sudah sesuatu kepastian, itu sesuatu takdir yang kita tidak bisa menyangka lagi. Dan kemudian realita, apa yang harus kita hadapi sekarang, bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa menolong, bisa mengurangi beban pada saudara-saudara kita seperti ini. Jadi ini yang kalau berharap tadi karakternya cukup kuat, kemudian orang sekitarnya bisa menerima, bisa membantu, bisa ikut mendengarkan, moga-moga lebih cepat untuk penyembuhan, untuk bisa bangkit kembali dari depresi. Kita harapkan bersama, Dokter. Kita harapkan keluarga yang ditinggalkan ini bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa ikhlas menerima kenyataan. Betul. Gitu. Nah, ini juga yang kita soroti adalah trauma kemudian yang dialami oleh bukan hanya para keluarga dari korban, para penumpang, tapi juga mungkin para kru pesawat yang bertugas di pesawat itu. Karena bagi mereka mungkin yang sudah ada di bayangan, resikonya ini begitu besar untuk bisa ada atau melanjutkan tugas mereka menjadi kru pesawat, Dokter. Wah, ya ini bisa juga tanya sama Pak Frans nih, bahwa kebetulan saya di Lakespra, di mana memang ada suatu medical check up yang rutin seorang pesawat, kru pesawat ataupun juga seorang pilot. Seorang pilot itu dipilih bahwa memang punya karakter yang kuat, mudah beradaptasi, mudah menghadapi situasi emergensi, termasuk juga flight attendant, termasuk pramugarinya atau kru. Itu juga dipilih bahwa memang tugasnya, memang profesinya adalah siap untuk menghadapi emergensi, siap menghadapi sesuatu yang tidak kita harapkan. Mereka dilatih, bahkan dilatih
bagaimana di jungle survivor itu, atau dilatih kecemplung di laut, atau dilatih untuk situasi kebakaran, untuk meluncur dari pesawatnya. Jadi kalau dari kru, saya kira itu adalah tugasnya. Ini seperti juga bahwa seorang dokter nggak mungkin takut darah itu. Kalau takut darah jangan jadi dokter. Pramugari ataupun seorang pilot itu pasti tahan banting, pasti mempunyai survival yang kuat. Baik. Ya. Daya survival ini mungkin Pak Frans Veres bisa berbagi pengalaman. Menggunakan daya survival memang sudah betul. Tapi kalau kembali lagi pada psikologis efek pada kru akibat suatu accident, itu lebih cepat mengadap daripada masyarakat biasa. Terutama keluarganya itu untuk mengadap. Kru setiap ada accident memang akan shock, tidak boleh dihindari lah. Ya. Tetapi itu lebih cepat diadapt, Recovery. Itu jauh lebih cepat daripada average. Yang disebut tadi karakter air crew maupun cabin crew itu memang pilihan lah. Ya. Tadi dokter dan dari pengalaman, kalau tadi sudah sempat bercerita bahwa memang sempat mendapatkan sesi atau memberikan sesi konsultasi dengan para keluarga para korban saat itu kebanyakan apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan. Tapi mungkin nanti dokter, nanti kita akan dapatkan cerita lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda berikut ini Breaking News akan segera kembali.